Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan memberikan informasi mengenai materi auditing. Yuk simak dengan seksama. Jangan sampai kelewatan ya. Berikut adalah daftar biodata saya. Sebelumnya nama saya Yolanda Fidiana Febrianti, saya salah satu mahasiswa dari Prodi Akuntansi semester 5. Sebelum membahas materi, berikut adalah daftar materi yang akan dibahas. Yang pertama, pengantar audit. Yang kedua, profesi kantor akuntan publik. Yang ketiga, laporan audit. Yang keempat, profesi akuntan. Yang kelima, kewajiban hukum auditor. Dan yang keenam, tanggung jawab auditor. Menurut kalian, apa sih auditing itu? Pengertian auditing secara umum dapat diartikan bahwa auditing adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai informasi tingkat kesesuaian antara peristiwa ekonomi dengan kriteria yang telah ditetapkan dan melaporkan hasilnya kepada pihak yang membutuhkan dan dilakukan oleh orang yang independen dan kompeten. Jenis-jenis auditing. Yang pertama, audit laporan keuangan, bertujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan yang merupakan informasi terukur yang akan terverifikasi telah disajikan sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Yang kedua, audit operasional, merupakan penelaa atas bagian manapun dari prosedur dan metode operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektivitasnya. Yang ketiga, audit ketaatan, bertujuan untuk mempertimbangkan apakah audit atau klien telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang telah ditetapkan. Tujuan dan manfaat auditing. Tujuan auditing adalah memberikan pendapat dan mengevaluasi kegiatan berdasarkan bukti-bukti yang dapat dikumpulkan oleh auditor yang independen atau bebas. Yang kedua, manfaat auditing. Menurut Willy Susilo 2002-61 ada beberapa manfaat audit yang dapat dirasakan oleh berbagai pihak, yaitu yang pertama bagi manajemen. Informasi temuan audit dapat dimanfaatkan manajemen untuk membantu menyelesaikan masalah atau hambatan yang dihadapi oleh setiap fungsi organisasi. Yang kedua, bagi pemilik modal. Audit memberikan informasi yang diperlukan oleh pemilik modal untuk membuat atau merubah kebijakan organisasi. Yang ketiga, bagi auditor. Melalui audit, seorang auditor dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang lebih dalam tentang seluk-beluk operasi organisasi. Yang keempat, bagi masyarakat umum, hasil audit dapat digunakan oleh pihak-pihak luar seperti investor, calon investor, bank, pemerintah, dan lainnya dalam pengambilan keputusan. Jenis-jenis auditor. Yang pertama, auditor pemerintah. Auditor pemerintah adalah auditor yang bertugas melakukan audit atas keuangan pada instansi-instansi pemerintah. Yang kedua, auditor intern, merupakan auditor yang bekerja pada suatu perusahaan dan oleh karenanya berstatus sebagai pegawai pada perusahaan tersebut. Yang ketiga, auditor independen atau akuntan publik adalah melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan. Pengertian akuntan publik. Apa itu akuntan publik? Akuntan publik atau juga dikenal dengan akuntan eksternal adalah akuntan independen yang memberikan jasa-jasanya atas dasar pembayaran tertentu. Mereka bekerja bebas dan umumnya mendirikan suatu kantor akuntan. Yang termasuk dalam kategori akuntan publik adalah akuntan yang bekerja pada kantor akuntan publik atau KAP. Jasa
yang diberikan kantor akuntan publik. 1. Jasa atestasi. Jenis jasa penjamin yang dilakukan kantor akuntan publik dengan menerbitkan suatu laporan tertulis yang menyatakan kesimpulan tentang kendala pernyataan tertulis yang dibuat oleh pihak lain. Yang kedua, jasa non-atestasi. Ada 3 jenis jasa non-atestasi. 1. Jasa akuntansi. Jasa akuntansi dapat diberikan melalui aktivitas pencatatan penjurnalan, posting, jurnal penyesuaian dan penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, jasa perpajakan. Jasa perpajakan meliputi pengisian surat laporan pajak dan perencanaan pajak. Yang ketiga, jasa konsultasi manajemen. Jasa konsultasi manajemen merupakan fungsi pemberian konsultasi dengan memberikan saran dan bantuan teknis kepada klien untuk peningkatan penggunaan kemampuan dan sumber daya untuk mencapai tujuan perusahaan. Standar profesional akuntan publik. 1. Standar auditing, yaitu 10 standar yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI yang terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan beserta intern prestasinya. Yang kedua, standar atestasi, yaitu suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan yang diberikan oleh seorang yang independen dan kompeten. Yang ketiga, standar jasa akuntan dan review, yaitu standar jasa akuntansi dan review memberikan rangka untuk fungsi non-atestasi bagi jasa akuntan publik. Yang keempat, standar jasa konsultasi, yaitu standar jasa konsultasi merupakan panduan bagi praktisi atau akuntan publik yang menyediakan jasa konsultasi bagi kliennya melalui kantor akuntan publik. Yang kelima, standar pengendalian mutu merupakan panduan bagi kantor akuntan publik di dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya dengan mematuhi berbagai standar yang diterbitkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia atau DSPAP IAPI dan aturan etika kompartemen akuntan publik yang diterbitkan oleh IAPI. Pengertian laporan audit. Laporan audit merupakan hasil akhir dari proses audit. Laporan audit dibuat hanya jika pekerjaan audit benar-benar dilaksanakan. Penyusunan laporan audit harus didasarkan pada 4 standar pelaporan yang ada pada Standar Auditing Berlaku Umum atau GAAS. Laporan audit standar tanpa pengecualian. Laporan ini berisi 7 bagian. 1. Judul laporan. Dalam menulis judul laporan audit harus mengandung kata independen untuk menunjukkan bahwa audit tersebut di dalam segala aspeknya tidak memihak. Yang kedua, alamat laporan audit umumnya ditujukan kepada klien yang diaudit. Yang ketiga, paragraf pendahuluan. Dalam paragraf ini harus menunjukkan 3 hal. 1. Pernyataan bahwa kantor akuntan publik telah melaksanakan kegiatan audit. Yang kedua, menyatakan laporan keuangan yang telah diaudit serta periode dari laporan yang diaudit. Yang ketiga, menyatakan bahwa tanggung jawab laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen dan tanggung jawab auditor. Keempat, paragraf ruang lingkup adalah merupakan pernyataan faktual tentang apa saja yang dilakukan oleh auditor selama proses audit. Yang kelima, paragraf pendapat. Dalam paragraf akhir maka dibuatlah kesimpulan dari pendapat auditor tentang kewajaran atas laporan keuangan. Yang keenam, nama KAP adalah kantor akuntan publik yang melaksanakan audit untuk menunjukkan tanggung jawab dari KAP. Yang ketujuh, tanggal laporan audit. Tanggal yang tepat adalah ketika auditor telah selesai melaksanakan proses audit di lapangan, menunjukkan tanggal terakhir tanggung jawab dari auditor.
Laporan audit standar tanpa pengecualian hanya bisa terjadi jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Semua laporan neraca, laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan laporan arus kas sudah termasuk dalam laporan keuangan. B. Ketiga standar umum telah dipatuhi dalam semua hal yang berkaitan dengan penugasan. C. Bukti audit yang cukup memadai telah terkumpul dan auditor telah melaksanakan penugasan audit ini sesuai dengan prosedur audit. D. Laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. E. Tidak terdapat situasi yang membuat auditor merasa perlu menambahkan sebuah paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit. Pengertian profesi akuntan. Apa itu profesi akuntan? Profesi akuntan adalah semua bidang pekerjaan yang mempergunakan keahlian di bidang akuntansi. Secara garis besar, akuntan dapat digolongkan sebagai berikut. 1. Akuntan publik atau public accountant. Akuntan publik atau akuntan eksternal adalah akuntan independen yang memberikan jasa-jasanya atas dasar pembayaran tertentu. Yang kedua, akuntan intern atau internal accountant adalah akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi. Yang ketiga, akuntan pemerintah atau government accountant. Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintah, misalnya di kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, Badan Pengawas Keuangan atau BPK. Yang keempat, akuntan pendidik. Akuntan pendidik adalah akuntan yang bertugas dalam pendidikan akuntansi, melakukan penelitian dan pengembangan akuntansi, mengajar dan menyusun kurikulum pendidikan akuntansi di perguruan tinggi. Profesi akuntansi luar negeri. 1. Profesi CFA atau Chartered Financial Analyst adalah sertifikasi profesi paling terkemuka untuk profesional yang bekerja di bidang keuangan dan investasi. Yang kedua, profesi CIA atau Certified Internal Auditor merupakan satu-satunya sertifikasi bidang internal audit yang diakui secara internasional. Yang ketiga, yaitu profesi CPA atau Certified Public Accountant adalah sistem penyaringan yang baku bagi mereka yang akan berpraktik sebagai akuntan publik maupun untuk mereka yang ingin mendapatkan sertifikasi atas kompetensi di bidang akuntansi dengan memperoleh gelar CPA atau Certified Public Accountant. Yang keempat, yaitu CISA atau Certified Information System Auditors adalah program sertifikasi yang menggabungkan antara dunia akuntansi dengan teknologi informasi. Prinsip kode etik akuntan. 1. Tanggung jawab profesi adalah bahwa akuntan di dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Yang kedua, kepentingan publik, yaitu akuntan sebagai anggota IAI berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepentingan publik dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Yang ketiga, integritas, yaitu akuntan sebagai seorang profesional dalam memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya tersebut dengan menjaga integritasnya setinggi mungkin. Yang keempat, objektivitas, yaitu dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya setiap akuntan sebagai anggota IAI harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan.
Yang kelima, kompetensi dan kehati-hatian profesional, yaitu akuntan dituntut harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan. Yang keenam, kerahasiaan, yaitu akuntan harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Yang ketujuh, perilaku profesional, yaitu akuntan sebagai seorang profesional dituntut untuk berperilaku konsisten, selaras dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang tepat mendiskreditkan profesinya. Yang kedelapan, standar teknis, yaitu akuntan dalam menjalankan tugas profesionalnya harus mengacu dan mematuhi standar teknis dan standar profesional yang relevan. Tanggung jawab auditor. Menurut Sudarjono 2003 mengungkapkan bahwa auditor memiliki beberapa tanggung jawab, yaitu A. Tanggung jawab terhadap opini yang diberikan. Tanggung jawab ini hanya sebatas opini yang diberikan, sedangkan laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Kemudian tanggung jawab terhadap profesi, artinya tanggung jawab ini mengenai mematuhi standar atau ketentuan yang telah disepakati IAI, termasuk mematuhi prinsip akuntansi yang berlaku. Kemudian tanggung jawab terhadap klien, artinya auditor berkewajiban melaksanakan pekerjaan dengan seksama dan menggunakan kemahiran profesionalnya. Keempat, tanggung jawab untuk mengungkapkan kecurangan, artinya bila ada kecurangan yang begitu besar tidak ditemukan sehingga menyesatkan, akuntan publik harus bertanggung jawab. Yang kelima, tanggung jawab terhadap pihak ketiga. Tanggung jawab ini seperti investor, pemberi kredit, dan sebagainya. Misalnya, tanggung jawab ini adalah tanggung jawab atas kelalaiannya yang bisa menimbulkan kerugian yang cukup besar. Terakhir, tanggung jawab terhadap pihak ketiga atas kecurangan yang tidak ditemukan. Artinya, dengan melihat lebih jauh penyebabnya, jika kecurangan karena prosedur auditnya tidak cukup, maka auditor harus bertanggung jawab. Faktor utama yang menimbulkan kewajiban hukum bagi profesi audit diantaranya adalah sebagai berikut. Menurut Tobeke dan Arens 1999-786, 1. Meningkatnya kesadaran pemakai laporan keuangan. 2. Meningkatnya perhatian pihak-pihak yang terkait dengan pasar modal. Yang ketiga, bertambahnya kompleksitas audit yang disebabkan adanya perubahan lingkungan. Yang keempat, kesediaan kantor akuntan publik untuk menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Dan yang terakhir, meningkatnya penerimaan masyarakat atas gugatan-gugatan oleh pihak yang dirugikan. Kewajiban hukum bagi auditor. Sumber kewajiban hukum auditor dalam melaksanakan audit apabila adanya tuntutan ke pengadilan yang menyangkut laporan keuangan menurut Lobeke dan Arens serta Boyton dan Kerr yang telah diolah oleh Azizul Kholis, Yenengarata, Sri Sulistyawati, dan Enda Prapti Lestari 2001 adalah sebagai berikut. 1. Kewajiban kepada klien atau liabilities to client, artinya kewajiban akuntan publik terhadap klien karena kegagalan untuk melaksanakan tugas audit sesuai dengan waktu yang disepakati. Yang kedua, kewajiban kepada pihak ketiga menurut common law liabilities to third party, artinya kewajiban akuntan publik kepada pihak ketiga jika terjadi kerugian pada pihak penggugat karena mengandalkan laporan keuangan yang menyesatkan. Yang ketiga, kewajiban perdata menurut hukum sekuritas federal atau liabilities under securities laws,
Artinya, kewajiban hukumnya diatur menurut sekuritas federal dengan standar yang ketat, terdiri atas Securities Act tahun 1933, Securities Exchange Act tahun 1934, Racketeer Influenced and Corrupt Organization Act 1970, Foreign Corrupt Practice Act tahun 1977. Yang keempat, kewajiban kriminal atau crime liabilities, artinya kewajiban hukum yang timbul sebagai akibat kemungkinan angkutan publik disalahkan karena tindakan kriminal menurut undang-undang. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.